Kalahkan apapun dengan pola pikir Stoa. Pernahkah Anda berdiri di persimpangan hidup, merasa terembang-ambing oleh gelombang ketidakpastian? Mungkin karier yang dulu gemilang, kini runtuh di hadapan mata, bagai istana pasir yang dihantam badai tak terduga. Atau mungkin hati Anda tercabik-cabik oleh perpisahan, ditinggalkan oleh seseorang yang pernah menjadi jangkar dalam hidup Anda, meninggalkan kehampaan yang menganga. Di usia 20, an akhir hingga 40, an pertengahan, fase krusial pembangunan fondasi hidup, kita seringkali dihadapkan pada ujian-ujian yang mengoyak batin, memaksa kita mempertanyakan segalanya. Nilai diri, arah hidup, bahkan makna kebahagiaan itu sendiri. Di tengah gempuran realitas pahit ini, seringkali kita merespons dengan kecemasan yang melumpuhkan, kemarahan yang membakar, atau kesedihan yang tak berujung. Kita merasa menjadi korban keadaan, tak berdaya di hadapan takdir yang kejam. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah kebijaksanaan kuno, sebuah jalan pemikiran yang telah teruji melintasi ribuan tahun sejarah manusia, yang dapat mengubah cara Anda memandang dan menghadapi setiap musibah? Sebuah filosofi yang bukan bertujuan mengubah kondisi eksternal Anda, karena itu seringkali mustahil, melainkan memberdayakan Anda untuk sepenuhnya menguasai diri, mengubah lanskap batin Anda menjadi benteng tak tergoyahkan. Inilah filsafat Stoicisme. Stoicisme yang lahir di Portiko Athena kuno, seringkali disalahpahami sebagai doktrin kekebalan emosi, seolah-olah seorang stoik adalah sosok dingin tanpa perasaan. Itu adalah distorsi fatal. Stoicisme sejatinya adalah seni yang sangat pragmatis dan mendalam, tentang mengelola apa yang dapat Anda kendalikan dan menerima dengan tenang apa yang tidak. Ini adalah tentang memahami esensi kebebasan sejati, kebebasan dari belenggu reaksi spontan, dari tirani pikiran-pikiran destruktif, dan dari ketergantungan pada hal-hal fana di luar diri. Ini bukan tentang menghilangkan rasa sakit, melainkan tentang meniadakan penderitaan yang tak perlu, yang seringkali kita ciptakan sendiri melalui penilaian dan reaksi kita. Jika Anda lelah terjebak dalam siklus keputusasaan, jika Anda rindu menemukan kedamaian di tengah kekacauan, dan jika Anda siap membangun ketahanan mental yang akan membawa Anda melampaui setiap kehancuran, maka dengarkanlah. Mari kita selami 9 prinsip abadi Stoicisme yang akan menjadi kompas dan peta Anda dalam perjalanan menguasai diri, menaklukkan gejolak batin, dan pada akhirnya mengalahkan apapun yang menghalangi jalan Anda. Pertama, dikotomi kendali. Pahami apa yang bisa dan tidak bisa Anda kontrol. Prinsip fundamental dan mungkin yang paling membebaskan dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Ini adalah lensa pertama yang harus Anda kenakan untuk memahami realitas. Hidup kita dipenuhi dengan berbagai peristiwa, kondisi, dan interaksi. Jika kita cermati, tidak semua hal ini berada di bawah pengaruh langsung kita. Bayangkan, Anda seorang perenang di lautan luas. Anda tidak bisa mengendalikan ombak, arah angin, atau bahkan suhu air. Namun, Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda menggerakkan tangan, seberapa kuat tendangan kaki Anda, kapan Anda mengambil napas, dan bagaimana Anda bereaksi terhadap setiap hempasan ombak. Dalam konteks hidup kita, orang sering menghabiskan energi, emosi, dan waktu berharga mereka untuk hal-hal yang sama sekali di luar kendali. Misalnya, dalam karier yang hancur, seorang profesional mungkin baru saja di PHK. Ini adalah situasi yang menyakitkan. Apa yang di luar kendalinya? Keputusan perusahaan untuk melakukan PHK, kondisi ekonomi makro yang mungkin memicu PHK massal, reaksi dan penilaian mantan kolega atau atasan terhadap kepergiannya. Yang sering terjadi, orang akan larut dalam kemarahan terhadap manajemen, menyalahkan pasar, atau merasa malu atas pandangan orang lain. Ini adalah energi yang terbuang sia-sia, karena semua itu berada di luar batas kendali dirinya. Namun, apa yang ada dalam kendalinya? Pikirannya. Bagaimana ia memutuskan untuk menafsirkan kejadian ini? Apakah sebagai akhir segalanya, atau sebagai peluang untuk awal yang baru? Penilaiannya. Apakah ia akan membiarkan perasaan malu atau marah melumpuhkannya?
Ataukah ia akan menggunakan ini sebagai motivasi tindakannya? Apakah ia akan segera memperbarui resume, mencari koneksi baru, belajar keterampilan baru, atau justru tenggelam dalam penyesalan keinginannya? Apakah ia akan menginginkan pekerjaan yang persis sama di perusahaan yang sama yang mungkin tidak mungkin? Ataukah ia akan membuka diri terhadap kesempatan lain dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan? Seseorang mungkin baru saja ditinggalkan oleh pasangannya. Apa yang di luar kendalinya? Keputusan pasangan untuk pergi, perasaan dan pilihan yang dimiliki mantan pasangan, pandangan dan gosip orang lain tentang perpisahan ini. Seringkali, orang akan mencoba meyakinkan mantan pasangan untuk kembali, memohon, atau bahkan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas pilihan orang lain. Semua ini adalah perjuangan melawan arus, karena pilihan orang lain sepenuhnya berada di wilayah kendali mereka. Namun, apa yang ada dalam kendalinya? Pikirannya. Apakah ia akan terus-menerus memutar ulang kenangan pahit? Ataukah ia akan fokus pada penyembuhan dan pelajaran yang bisa diambil? Penilaiannya. Apakah ia akan melihat dirinya sebagai korban yang tak berdaya? Atau sebagai individu yang kuat, yang mampu bangkit dari keterpurukan? Tindakannya. Apakah ia akan menjaga kesehatan mentalnya, mencari dukungan dari teman, atau terapis? Ataukah ia akan menarik diri dari dunia? Keinginannya. Apakah ia akan tetap terpaku pada keinginan untuk hubungan yang telah berakhir? Ataukah ia akan membuka hati untuk pertumbuhan diri dan kebahagiaan di masa depan? Ketenangan batin sejati dan kebahagiaan yang langgeng tidak datang dari upaya mengubah dunia di luar agar sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah resep untuk frustrasi tanpa henti. Sebaliknya, kebahagiaan muncul ketika kita dengan bijaksana menarik garis demarkasi. Fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Lepaskan apa yang tidak. Berhenti melawan arus yang tak bisa Anda ubah, dan arahkan seluruh energi Anda pada kemudi Anda sendiri. Ini adalah fondasi pertama dan terpenting dari kekuatan mental yang tak tergoyahkan. Kedua, latih persepsi Anda. Objek tidak memiliki kekuatan untuk melukai kita. Prinsip kedua, yang terkait erat dengan dikotomi kendali, adalah kekuatan persepsi. Kaum Stoik mengajarkan bahwa objek atau peristiwa itu sendiri tidak memiliki kekuatan intrinsik untuk melukai atau mengganggu kita. Apa yang sesungguhnya menyebabkan penderitaan adalah penilaian judgment yang kita berikan pada objek atau peristiwa tersebut. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang peristiwa itu. Pikirkan ini. Selembar kertas yang terbakar adalah sebuah fakta netral. Jika kertas itu berisi surat cinta dari kekasih yang putus, maka pembakaran itu terasa menyakitkan. Jika kertas itu berisi tagihan utang yang sudah lunas, pembakaran itu terasa melegakan. Peristiwa pembakaran kertas sama, namun penilaian isi kertas mengubah reaksi emosional kita secara drastis. Mari kita terapkan ini pada situasi konkret. Dalam karier yang hancur, ketika Anda di PHK, kejadiannya adalah Anda tidak lagi bekerja di perusahaan X. Ini adalah fakta. Rasa malu, gagal, tidak berharga, atau marah adalah penilaian dan interpretasi yang Anda tambahkan pada fakta tersebut. Persepsi destruktif, saya di PHK berarti saya tidak kompeten, saya pecundang, masa depan saya hancur. Penilaian ini melahirkan keputusasaan, kemarahan, dan kelumpuhan. Persepsi konstruktif, saya di PHK adalah sebuah perubahan yang tak terhindarkan. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali tujuan karier saya, belajar hal baru, dan mencari lingkungan yang lebih sesuai. Pengalaman ini akan membuat saya lebih kuat. Penilaian ini melahirkan keberanian, adaptasi, dan motivasi untuk bertindak. Anda tidak bisa mengubah fakta bahwa Anda di PHK, tetapi Anda memiliki kekuatan mutlak untuk mengubah bagaimana Anda menafsirkan fakta tersebut. Dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan, fakta yang terjadi adalah pasangan Anda memilih untuk tidak melanjutkan hubungan. Ini adalah kenyataan yang pahit. Namun, rasa tidak dicintai, tidak layak,
hidup hancur, atau dikhianati adalah penilaian pribadi yang Anda tambahkan. Persepsi destruktif. Dia meninggalkan saya karena saya tidak cukup baik. Hidup saya tanpa dia tidak berarti apa-apa. Saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan lagi. Penilaian ini memicu rasa sakit yang berkepanjangan, depresi, dan isolasi. Persepsi konstruktif. Dia memilih jalan yang berbeda. Perpisahan ini menyakitkan, tetapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Saya bisa belajar dari pengalaman ini. Fokus pada pertumbuhan diri, dan pada akhirnya, menemukan kedamaian dan kebahagiaan, baik sendiri maupun dengan orang lain yang tepat. Penilaian ini memungkinkan proses penyembuhan, introspeksi, dan pembukaan diri untuk masa depan. Melatih persepsi bukan berarti membohongi diri sendiri atau menekan emosi. Ini berarti menyadari bahwa kita adalah penerjemah utama realitas kita. Kita memiliki kendali penuh atas makna yang kita berikan pada setiap peristiwa. Saat Anda melihat rintangan bukan sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai tangga menuju level berikutnya. Saat Anda melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai guru terbaik. Dan saat Anda melihat kesulitan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai ajang pembuktian diri. Saat itulah Anda mulai merebut kembali kekuatan Anda. Ubah sudut pandang Anda, dan Anda akan mengubah realitas pengalaman Anda. Ketiga, terapkan amor fati. Mencintai takdir Anda. Setelah memahami apa yang bisa kita kendalikan dan melatih cara kita mempersepsikan, prinsip stoik berikutnya adalah sebuah konsep yang dalam dan menantang. Amor fati, sebuah frasa Latin yang berarti mencintai takdir Anda. Konsep ini pertama kali diusung oleh Nietzsche, namun akarnya dapat ditemukan dalam pemikiran stoik kuno, terutama Marcus Aurelius. Amor fati bukanlah tentang sikap pasrah yang pasif, berpeluk tangan menerima nasib buruk tanpa upaya perlawanan. Itu adalah kesalahpahaman besar. Sebaliknya, amor fati adalah sikap proaktif untuk merangkul semua yang terjadi, baik yang kita anggap baik maupun yang kita sebut buruk, sebagai bagian yang tak terpisahkan dan bahkan esensial dari perjalanan hidup kita. Lebih dari sekadar menerima, kita didorong untuk mencintai setiap kejadian, setiap rintangan, setiap kegagalan, karena semua itu membentuk siapa diri kita, mengukir karakter kita, dan menunjukkan jalan pertumbuhan. Bayangkan seorang pandai besi, ia tidak membenci api yang membakar atau palu yang memukul. Ia tahu bahwa panas dan pukulan itulah yang membentuk logam mentah menjadi pedang yang tajam dan kuat. Demikian pula, kesulitan dan musibah adalah api dan palu yang menempa jiwa kita. Dalam karier yang hancur, Anda mungkin merasa takdir begitu kejam karena karier yang dibangun bertahan-tahan kini hancur. Dengan amor fati, Anda diajak untuk melihat kehancuran itu bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai sebuah peristiwa yang entah Anda sadari saat ini atau tidak, harus terjadi untuk membawa Anda ke titik yang lebih baik. Mungkin kehancuran ini memaksa Anda keluar dari zona nyaman, menemukan minat terpendam, atau berani memulai bisnis sendiri yang selama ini hanya jadi impian. Mungkin kehilangan pekerjaan ini membuka mata Anda terhadap lingkungan kerja yang toksik, yang seharusnya sudah lama Anda tinggalkan. Mungkin melalui kehancuran ini, Anda belajar tentang ketahanan, tentang pentingnya jaringan, atau tentang nilai kemandirian. Seorang stoik dengan amor fati tidak akan berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Baik, ini terjadi. Bagaimana saya bisa menggunakan ini? Bagaimana saya bisa bertumbuh dari ini? Dan bagaimana saya bisa mengubah ini menjadi kekuatan saya?" Anda tidak membuang energi untuk berharap Anda tidak di PHK, tetapi Anda merangkul fakta itu dan fokus pada langkah berikutnya. Dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan. Ditinggalkan pasangan bisa terasa seperti dunia runtuh. Anda mungkin tergoda untuk berharap waktu bisa diputar kembali, berharap perpisahan itu tidak pernah terjadi. Namun, amor fati mengajak Anda untuk melihat perpisahan ini sebagai sebuah babak yang harus dilalui dalam kisah hidup Anda. Sebuah peristiwa yang pada akhirnya akan membawa pelajaran dan pertumbuhan. Mungkin perpisahan ini adalah jalan bagi Anda untuk menemukan kekuatan diri yang tidak Anda sadari sebelumnya. Mungkin
Ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka batin yang telah lama terpendam, atau untuk memperbaiki kebiasaan buruk yang selama ini Anda miliki dalam hubungan. Mungkin ini membuka pintu bagi Anda untuk bertemu dengan seseorang yang lebih cocok, atau bahkan yang lebih penting, untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Seorang stoik tidak akan berkata, seandainya dia tidak pernah pergi. Sebaliknya, ia akan mengatakan, dia pergi. Ini menyakitkan, tapi saya akan merangkul rasa sakit ini, belajar dari situ, dan menggunakan pengalaman ini untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih utuh. Dengan amor fati, kita berhenti membuang energi untuk melawan, meratapi, atau berharap hal-hal berbeda dari apa yang sudah terjadi. Sebaliknya, kita mulai menemukan makna, kekuatan, dan bahkan keindahan dalam setiap peristiwa yang disuguhkan takdir. Ini bukan fatalisme, melainkan penerimaan yang memberdayakan. Mengubah setiap mengapa menjadi bagaimana saya bisa memaksimalkan ini. Ini adalah kebebasan sejati dari belenggu penyesalan dan keinginan yang tak terpenuhi. Karena Anda mencintai alur cerita hidup Anda seutuhnya. Keempat, meditasi precogitatio malorum, membayangkan kemalangan. Mungkin terdengar paradoks bagi sebagian orang. Namun salah satu praktik stoik yang paling kuat dan paling tidak konvensional adalah precogitatio malorum. Atau secara harfiah, pemikiran sebelumnya tentang kejahatan atau kemalangan. Ini adalah latihan mental untuk secara sadar dan sengaja membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tujuan dari latihan ini bukanlah untuk menarik nasib buruk atau menjadi pesimis yang kronis, sama sekali tidak. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kejutan. Ketika kita sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk, guncangan emosional saat hal itu benar-benar terjadi akan jauh berkurang. Kita sudah berlatih menghadapi skenario tersebut di benak kita, membangun ketahanan dengan secara rutin, menengok ke sisi gelap, potensi masa depan. Kita melatih jiwa kita untuk tidak mudah panik atau lumpuh saat berhadapan dengan kesulitan. Kita membangun otot mental untuk menanggung beban, meningkatkan apresiasi. Ironisnya, dengan membayangkan kehilangan, kita akan jauh lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kesehatan, pekerjaan, hubungan, kebebasan, semua ini seringkali baru kita hargai setelah terancam atau hilang. Seneca, seorang filsuf stoik Romawi, menulis, penderitaan datang dari antisipasi dan bukan dari kenyataan. Seringkali, ketakutan kita akan suatu hal lebih besar dan lebih menyakitkan daripada kejadian itu sendiri. Dengan precogitatio malorum, kita membayar di muka sedikit rasa tidak nyaman dari membayangkan, agar tidak perlu membayar harga penuh berupa kepanikan dan keputusasaan saat kenyataan datang. Dalam karier yang hancur, sebelum atau setelah terjadi PHK, seorang stoik mungkin akan melatih precogitatio malorum. Sebelum PHK, ia membayangkan kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan finansial, kemungkinan ada restrukturisasi, atau bahkan kemampuannya menjadi usang. Ia akan memikirkan, bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan besok? Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana saya akan bertahan? Dengan demikian, ia mungkin sudah mulai menabung, memperbarui jaringan, atau belajar keterampilan baru sebagai jaring pengaman mental dan praktis. Ketika PHK benar-benar terjadi, meskipun menyakitkan, ia tidak akan terkejut dan memiliki rencana cadangan. Setidaknya dalam pikirannya, setelah PHK, ia membayangkan kemungkinan kesulitan mencari pekerjaan baru, kemungkinan penolakan, atau bahkan harus memulai dari bawah lagi. Dengan membayangkan hal-hal ini, ia mempersiapkan diri untuk tidak berkecil hati saat lamaran ditolak, atau saat harus menerima tawaran yang tidak ideal di awal. Ia sudah mengantisipasi rintangan dan siap menghadapinya tanpa keputusasaan. Dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan, sangat sulit membayangkan perpisahan dengan orang yang kita cintai, namun ini adalah bagian dari latihan. Saat hubungan baik, seorang stoik bisa membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti hubungan ini berakhir. Bagaimana jika dia memilih jalan lain?
Bagaimana saya akan menghadapinya? Ini bukan untuk merusak kebahagiaan saat ini, melainkan untuk membangun kemandirian emosional. Ia akan belajar mencintai pasangannya tanpa ketergantungan yang melumpuhkan dan menghargai setiap momen tanpa melekat pada ketakutan akan kehilangan. Setelah perpisahan, jika ia ditinggalkan, ia sudah sedikit siap menghadapi guncangan emosional. Ia juga bisa membayangkan tantangan ke depan. Rasa sepi, kesulitan, membangun kembali hidup sosial, atau bahkan melihat mantan pasangan bahagia dengan orang lain. Dengan membayangkan skenario-skenario ini, ia mempersiapkan mentalnya untuk tidak jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam saat momen-momen sulit itu datang. Ia tidak akan terkejut oleh kesedihan yang datang bergelombang. Latihan ini secara efektif mengurangi kekuatan kecemasan masa depan. Dengan menghadapi kemungkinan terburuk dalam pikiran yang tenang, kita membangun semacam kekebalan mental. Kita menjadi seperti pohon yang akarnya dalam, tidak mudah tumbang oleh badai terburuk sekalipun. Karena kita sudah melatih diri untuk bertahan, bahkan sebelum badai itu tiba. Kelima, berlatih keutamaan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kesederhanaan. Bagi kaum Stoik, keutamaan virtue adalah satu-satunya kebaikan sejati, satu-satunya hal yang benar-benar bernilai, dan satu-satunya jalan menuju eudaimonia, kemakmuran batin, atau hidup yang berkembang penuh. Kekayaan, ketenaran, kesehatan, bahkan hubungan, semua ini adalah hal-hal preferensi yang netral, yang bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Tetapi keutamaan adalah baik dalam dirinya sendiri, tak peduli hasilnya. Ada 4 keutamaan kardinal dalam stoicisme. Kebijaksanaan prudence atau sophia, ini adalah pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang netral, indifferent. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan tepat dalam setiap situasi. Kebijaksanaan memungkinkan kita untuk membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak, serta memahami cara kerja dunia. Keberanian courage atau Andrea, ini bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak benar meskipun ada rasa takut atau kesulitan. Keberanian adalah menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan teguh. Baik itu menghadapi kritikan, mengambil risiko yang diperlukan, atau menanggung rasa sakit dan ketidaknyamanan. Keadilan justice atau dikaiosi, ini adalah memperlakukan semua orang dengan adil, jujur, dan bermartabat, berdasarkan akal sehat dan prinsip moral. Keadilan berarti bertindak demi kebaikan bersama, menghormati hak orang lain, dan memberikan apa yang layak bagi mereka. Kesederhanaan atau pengendalian diri temperance atau sophrosyne, ini adalah penguasaan diri atas keinginan dan dorongan. Kesederhanaan berarti tidak berlebihan dalam hal apapun. Makan, minum, kesenangan, bahkan bekerja. Ini adalah menemukan keseimbangan, moderasi, dan kemandirian dari godaan eksternal. Bagaimana keutamaan ini diterapkan dalam menghadapi kehancuran karier atau hubungan? Dalam karier yang hancur, kebijaksanaan. Alih-alih langsung panik, gunakan kebijaksanaan untuk menganalisis situasi PHK Anda. Apa penyebabnya? Apa langkah realistis selanjutnya? Apakah ini saatnya untuk pivot ke industri lain? Atau mengasah keterampilan yang berbeda? Anda tidak akan terjebak dalam emosi, melainkan mencari solusi yang rasional. Keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi penolakan demi penolakan saat mencari pekerjaan baru. Dibutuhkan keberanian untuk memulai bisnis dari nol setelah kegagalan korporat. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui kelemahan dan meminta bantuan. Keberanian memungkinkan Anda untuk terus maju, meskipun ada keraguan atau rasa takut akan kegagalan berikutnya. Keadilan, bahkan dalam kesulitan, seorang stoik akan tetap berlaku adil. Jika ada sengketa mengenai pesangon, ia akan mencari solusi yang adil. Jika ia harus memberhentikan timnya sendiri, ia akan melakukannya dengan empati dan kejelasan. Ia tidak akan menyebarkan kebohongan atau dendam, karena itu merusak integritas dirinya. Kesederhanaan saat karier hancur. Mungkin ada godaan untuk melarikan diri ke hal-hal yang tidak sehat. Makan berlebihan, minum alkohol,
atau menghabiskan uang secara impulsif. Kesederhanaan membantu Anda menolak godaan ini, menjaga disiplin dan tetap fokus pada prioritas, yaitu membangun kembali hidup Anda dengan cara yang sehat dan berkelanjutan dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan. Kebijaksanaan. Ketika hubungan berantakan, gunakan kebijaksanaan untuk mengevaluasi apa yang salah, baik dari sisi Anda maupun pasangan. Apakah ada pola yang perlu diubah? Pelajaran apa yang bisa diambil dari perpisahan ini agar tidak terulang di masa depan? Hindari mencari kambing hitam dan fokus pada pemahaman. Keberanian. Dibutuhkan keberanian luar biasa untuk menerima bahwa hubungan telah berakhir, untuk melepaskan, dan untuk memulai proses penyembuhan sendirian. Dibutuhkan keberanian untuk menjalani kesepian, menghadapi diri sendiri, dan membuka hati lagi di masa depan. Keadilan. Meskipun sakit, bersikap adil terhadap mantan pasangan adalah kunci. Hindari menyebarkan fitnah atau membalas dendam. Akui bagian Anda dalam masalah hubungan jika ada, dan perlakukan mantan pasangan dengan hormat. Bahkan, jika ia telah melukai Anda, keadilan ini menjaga integritas dan ketenangan batin Anda sendiri. Kesederhanaan. Setelah perpisahan, godaan untuk mencari pelampiasan instan atau terjebak dalam kesedihan yang berlebihan mungkin kuat. Kesederhanaan membimbing Anda untuk mengelola emosi, menahan diri dari tindakan impulsif yang merugikan, misalnya stalking, posting yang tidak pantas di media sosial, dan fokus pada proses penyembuhan yang sehat, langkah demi langkah. Dengan terus melatih kutiman-kutiman ini dalam setiap tindakan dan keputusan kita, kita membangun karakter yang kokoh yang tak akan tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan. Ini adalah kompas moral kita yang selalu menunjuk pada arah yang benar. Tak peduli seberapa gelap atau kacau keadaan di sekitar kita, hidup yang didasari keutamaan adalah hidup yang tak dapat dihancurkan dari dalam. Keenam, memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Konsep memento mori, frasa Latin yang berarti ingatlah bahwa Anda akan mati, adalah salah satu pengingat paling kuat dalam stoicisme. Ini mungkin terdengar suram atau menakutkan bagi sebagian orang, namun bagi stoik, ini adalah alat pembebasan yang luar biasa. Tujuan dari memento mori bukanlah untuk membuat kita hidup dalam ketakutan atau depresi. Sebaliknya, ini adalah motivasi paling fundamental untuk menghargai setiap momen dengan menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas dan fana. Kita didorong untuk hidup lebih penuh, lebih sadar, dan tidak menunda-nunda hal-hal yang benar-benar penting. Setiap hari adalah anugerah yang tidak dijamin. Fokus pada yang esensial. Kematian adalah filter utama. Apa yang benar-benar akan penting di saat-saat terakhir hidup Anda? Hal-hal sepele yang sering membuat kita cemas, marah, atau sibuk gosip, perselisihan kecil. Harta benda yang berlebihan akan tampak tidak berarti di hadapan kenyataan fana ini. Mengurangi kecemasan akan kehilangan. Jika kita sudah berdamai dengan gagasan kematian kita sendiri, maka kehilangan hal-hal lain, pekerjaan, uang, hubungan, bahkan orang terkasih, karena mereka juga fana, menjadi lebih mudah diterima. Kita memahami bahwa semua hal di dunia ini adalah pinjaman sementara. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf stoik, sering merenungkan kematiannya sendiri dan kematian orang-orang di sekitarnya untuk tetap rendah hati dan fokus pada tugasnya. Ia mengingatkan diri sendiri bahwa setiap tindakan mungkin adalah yang terakhir. Dalam karier yang hancur, PHK bisa terasa seperti kematian bagi sebagian identitas profesional Anda jika Anda merenungkan memento mori, perspektif tentang waktu. Apakah Anda akan menghabiskan sisa waktu berharga Anda untuk meratapi masa lalu yang tidak bisa diubah? Ataukah Anda akan menggunakannya untuk membangun masa depan yang baru dan lebih bermakna? Mengingat bahwa hidup itu singkat, akan mendorong Anda untuk bangkit lebih cepat dan bertindak dengan tujuan, prioritas. Apakah mengejar gelar atau posisi tertentu yang mungkin dulu menjadi obsesi, masih sepenting itu jika dibandingkan dengan kesehatan mental, hubungan dengan keluarga, atau menemukan tujuan hidup yang lebih dalam?
kematian menyaring prioritas kita. Mungkin kehancuran karier ini adalah pengingat untuk tidak mengorbankan segalanya demi sesuatu yang fana, melepaskan keterikatan, mengingat bahwa karier pun fana bisa hilang kapan saja. Akan membantu Anda melepaskan keterikatan ego pada gelar atau jabatan. Anda akan memahami bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh pekerjaan Anda, melainkan oleh karakter dan keutamaan Anda dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan. Perpisahan seringkali terasa seperti kematian dari masa depan yang diimpikan bersama. Memento mori dapat menjadi penyembuh yang pahit, namun efektif. Menghargai kehadiran jika Anda masih dalam hubungan yang goyah. Merenungkan bahwa setiap momen bisa menjadi yang terakhir akan mendorong Anda untuk menghargai kehadiran pasangan, menyelesaikan konflik dengan bijak, dan tidak menonjolkan waktu dalam pertengkaran atau dendam. Fokus pada diri sendiri. Setelah ditinggalkan, Anda mungkin merasa bahwa hidup Anda berakhir bersama hubungan itu. Namun, memento mori mengingatkan Anda bahwa hidup Anda terus berjalan, dan waktu Anda terbatas. Apakah Anda akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk meratapi kehilangan yang tidak bisa diubah? Ataukah Anda akan menggunakannya untuk menyembuhkan diri, menemukan kebahagiaan internal, dan membangun hidup yang memuaskan bagi diri Anda sendiri? Kecemasan akan kesepian. Ketakutan terbesar setelah perpisahan adalah kesepian atau tidak pernah menemukan cinta lagi. Namun, jika Anda berdamai dengan kenyataan bahwa bahkan kehidupan itu sendiri fana, maka kesepian sementara ini pun akan terasa sebagai bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Ini bukan akhir, melainkan satu fase dalam keberadaan Anda yang terbatas. Memento mori adalah pengingat bahwa setiap napas, setiap hari adalah kesempatan langka. Ini adalah undangan untuk hidup dengan urgensi yang bermartabat, untuk mencintai lebih dalam, untuk memaafkan lebih cepat, untuk mengambil risiko yang berarti, dan untuk fokus pada warisan karakter yang akan Anda tinggalkan, bukan pada harta benda atau status yang fana. Dengan mengingat akhir, kita akan menghargai setiap momen dan hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Ketujuh, bertindak sesuai nalar. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Salah satu pilar utama pemikiran Stoik adalah keyakinan kuat pada nalar reason sebagai alat tertinggi manusia untuk memahami dunia dan membimbing tindakan kita. Kaum Stoik percaya bahwa manusia tidak seperti binatang, diberkahi dengan kemampuan unik untuk berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan rasional. Oleh karena itu, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nalar atau logos universal. Ini bukan berarti menekan atau menghilangkan emosi. Emosi adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun, bagi Stoik, emosi yang tidak terkendali, seperti kemarahan yang membabi buta, kesedihan yang melumpuhkan, ketakutan yang irasional, atau keinginan yang tak terkendali, adalah tanda dari penilaian yang salah, dan seringkali mengarah pada tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mereka adalah gangguan yang menjauhkan kita dari jalan keutamaan. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, reaksi otomatis kita seringkali adalah ledakan emosi. Seorang Stoik akan menarik jeda. Ia akan menggunakan nalar untuk mempertanyakan emosinya. Mengapa saya merasa marah? Apakah amarah ini membantu saya memecahkan masalah? Apakah ini respons yang rasional terhadap situasi ini? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat pada tujuan saya? Atau justru menjauhkan? Dalam karier yang hancur, ketika Anda di PHK, wajar jika muncul emosi seperti kemarahan, frustrasi, atau keputusasaan. Namun, nalar Anda akan membimbing Anda. Kemarahan. Apakah marah pada mantan atasan? Atau perusahaan akan mengembalikan pekerjaan Anda? Tidak. Apakah itu akan membantu Anda menemukan pekerjaan baru? Tidak. Bahkan, itu mungkin merusak reputasi Anda atau kesehatan mental Anda. Nalar akan menyarankan untuk menyalurkan energi ini pada tindakan konstruktif, seperti memperbarui keterampilan atau mencari peluang. Keputusasaan. Nalar akan mengingatkan Anda pada fakta-fakta. Ada banyak orang yang pernah mengalami PHK dan bangkit kembali.
Ada banyak kesempatan di luar sana. Putus asa tidak akan menyelesaikan masalah keuangan atau menemukan pekerjaan. Nalar akan mendorong Anda untuk membuat daftar langkah-langkah konkret yang bisa Anda ambil. Penyesalan. Nalar akan mengatakan bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Merenungkan seandainya saya hanya akan membuang energi. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan sekarang dan di masa depan. Seorang stoik akan menggunakan nalar untuk menyusun strategi pencarian kerja yang efektif, bukan melamar secara membabi buta. Ia akan menganalisis feedback dari wawancara yang gagal secara objektif, bukan secara emosional. Ia akan melihat kesulitan sebagai tantangan yang bisa diatasi dengan pemikiran jernih, bukan sebagai tembok tak tertembus. Dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan, setelah perpisahan, emosi bisa sangat kuat. Kesedihan yang mendalam, kemarahan terhadap mantan pasangan, rasa cemburu, atau bahkan keinginan balas dendam. Nalar Anda adalah jangkar Anda. Kesedihan. Akui kesedihan itu, namun jangan biarkan ia melumpuhkan Anda. Nalar akan membimbing Anda untuk mencari dukungan yang sehat, menjaga rutinitas, dan memahami bahwa kesedihan adalah proses yang perlu dilalui, bukan kondisi permanen. Kemarahan atau balas dendam, apakah menyebarkan gosip buruk tentang mantan pasangan akan membuat Anda merasa lebih baik dalam jangka panjang? Apakah itu akan memperbaiki luka di hati Anda? Tidak. Bahkan, itu mungkin merusak reputasi Anda sendiri dan memperpanjang penderitaan. Nalar akan menyarankan untuk fokus pada penyembuhan diri dan melepaskan dendam, karena itu adalah racun bagi diri sendiri. Keterikatan yang tak sehat, mungkin ada keinginan kuat untuk menghubungi mantan pasangan, memohon, atau bahkan menguntit media sosial mereka. Nalar akan mengingatkan Anda bahwa tindakan seperti itu tidak akan membawa Anda pada kedamaian atau mengembalikan hubungan yang sehat. Nalar akan mendorong Anda untuk menjaga jarak, fokus pada batas diri, dan menghormati keputusan mantan pasangan. Dengan memisahkan diri sejenak dari badai emosi dan mengizinkan nalar membimbing kita, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak, tindakan yang lebih konstruktif, dan menghindari penyesalan yang akan datang. Nalar adalah kompas Anda di tengah badai emosi, menuntun Anda menuju ketenangan dan keutamaan, bahkan ketika segalanya terasa kacau. Kedelapan, fokus pada proses, bukan hasil. Kekuatan terletak pada usaha Anda. Dalam masyarakat modern, kita seringkali terobsesi dengan hasil. Kita diukur dari hasil. Berapa banyak uang yang kita hasilkan, seberapa tinggi jabatan kita, berapa banyak pengikut di media sosial, atau apakah kita memiliki hubungan yang sempurna. Akibatnya, kita sering merasa cemas dan frustrasi ketika hasil tidak sesuai harapan, meskipun kita telah berusaha keras. Stoicisme menawarkan perspektif yang membebaskan. Fokuslah pada proses, pada upaya terbaik yang bisa Anda berikan, pada tindakan-tindakan yang berada dalam kendali Anda sepenuhnya. Hasil, pada sebagian besar kasus, seringkali berada di luar kendali mutlak kita. Seorang pemanah tidak bisa mengendalikan arah angin, atau seberapa akurat mata panahnya menancap di target karena faktor-faktor kecil yang tak terlihat. Tetapi ia bisa mengendalikan bagaimana ia berlatih, bagaimana ia memegang busur, bagaimana ia menarik tali, dan bagaimana ia melepaskan panahnya. Jika ia telah melakukan semua itu dengan sempurna, ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Hasilnya, apakah panah mengenai sasaran atau meleset, harus ia terima. Kekuatan sejati dan ketenangan batin terletak pada kesadaran bahwa Anda telah memberikan yang terbaik dalam area kendali Anda. Segala sesuatu di luar itu adalah wilayah takdir dan harus diterima dengan ketenangan. Dalam karier yang hancur, setelah PHK, Anda mungkin terobsesi dengan hasil. Saya harus mendapatkan pekerjaan baru secepatnya, atau saya harus mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, Anda tidak bisa mengendalikan berapa banyak posisi yang tersedia di pasar, berapa banyak pesaing yang melamar, preferensi rekruter,
atau manajer perekrutan. Perubahan mendadak dalam strategi perusahaan. Jika Anda terlalu fokus pada hasil ini, Anda akan sering kecewa dan putus asa. Seorang stoik akan bergeser fokusnya, fokus pada proses. Ia akan fokus pada melakukan yang terbaik dalam setiap langkah proses pencarian kerja, membuat resume yang paling optimal dan sesuai, mencari peluang dengan rajin setiap hari, mempersiapkan diri dengan matang untuk setiap wawancara, meningkatkan keterampilan yang relevan, menjaga etos kerja yang kuat dalam setiap upaya. Jika Anda melakukan semua ini dengan integritas dan usaha maksimal, Anda telah memenangkan bagian Anda. Apakah Anda mendapatkan pekerjaan itu atau tidak, bukan lagi indikator kegagalan pribadi Anda, melainkan hasil dari variabel-variabel di luar kendali Anda. Ketenangan batin Anda tidak akan terguncang oleh penolakan, karena Anda tahu Anda telah memberikan segalanya dalam proses. Dalam hubungan yang berantakan atau ditinggalkan pasangan, setelah perpisahan, hasil yang mungkin Anda inginkan adalah balikan, atau mantan pasangan menyesal dan kembali. Atau mungkin Anda menginginkan kebahagiaan instan dan menemukan pengganti secepatnya. Namun, Anda tidak bisa mengendalikan perasaan mantan pasangan, keputusan dan pilihan mantan pasangan. Kapan dan bagaimana orang baru akan masuk ke hidup Anda? Apakah hubungan baru akan segera sempurna? Jika Anda terpaku pada hasil ini, Anda akan hidup dalam penantian, keputusasaan, atau bahkan memaksakan sesuatu yang tidak alami. Seorang stoik akan fokus pada proses penyembuhan dan pertumbuhan diri. Fokus pada proses. Ia akan fokus pada melakukan yang terbaik dalam proses memulihkan diri dan membangun hidupnya kembali, merawat kesehatan fisik dan mentalnya, mengeksplorasi hobi baru atau minat yang tertunda, memperkuat hubungan dengan teman dan keluarga yang mendukung, belajar dari kesalahan masa lalu dalam hubungan, membangun kemandirian dan kebahagiaan internal. Jika Anda telah melakukan semua ini dengan ketulusan dan usaha maksimal, Anda telah memenangkan proses penyembuhan dan pertumbuhan Anda. Apakah mantan pasangan kembali atau tidak? Apakah Anda segera menemukan hubungan baru atau tidak? Itu bukan lagi sumber frustrasi utama, karena Anda tahu Anda telah berinvestasi pada diri Anda sendiri. Kekuatan sejati ada pada upaya yang konsisten dan berkualitas, bukan pada janji-janji hasil yang tak pasti. Ini adalah resep untuk kebebasan dari kecemasan akan masa depan. Kesembilan, menjadi warga dunia. Berkontribusi untuk kebaikan bersama. Prinsip terakhir, namun tidak kalah penting, adalah esensi dari etika stoik yang meluas melampaui kebaikan individu, kosmopolitanisme, atau konsep menjadi warga dunia. Bagi stoik, khususnya Zeno dari Citium, dan kemudian diperdalam oleh Marcus Aurelius, manusia adalah makhluk rasional. Dan karena nalar adalah bagian dari logos universal yang mengikat alam semesta, maka semua manusia adalah bagian dari satu komunitas yang universal. Kita adalah warga dari kosmos, alam semesta yang teratur, bukan hanya dari kota atau negara kelahiran kita. Ini berarti bahwa kita memiliki tanggung jawab moral yang melampaui kepentingan pribadi kita atau kelompok dekat kita. Kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari lingkaran konsentris. Diri sendiri, keluarga, teman, komunitas, negara, dan pada akhirnya, seluruh umat manusia. Dan seperti efek ria, tindakan kita harus selalu bertujuan untuk memperluas lingkaran kebaikan hingga mencapai lingkaran terluar. Kosmopolitanisme mendorong kita untuk mengembangkan empati universal, memahami bahwa penderitaan orang lain, dimanapun mereka berada, adalah penderitaan yang harus kita respons dengan belas kasih dan upaya untuk membantu, bertindak demi kebaikan bersama. Keputusan dan tindakan kita tidak boleh hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada masyarakat dan dunia, menghancurkan batasan buatan, melebihi prasangka ras, kebangsaan, agama, atau status sosial. Semua manusia adalah saudara, bagian dari satu keluarga kemanusiaan. Bagaimana prinsip ini relevan ketika Anda menghadapi kehancuran pribadi dalam karier yang hancur, ketika Anda kehilangan pekerjaan,
sangat wajar untuk merasa sangat terpusat pada diri sendiri. Bagaimana saya akan membayar tagihan? Bagaimana dengan masa depan saya? Namun, seorang stoik akan mengangkat pandangannya lebih tinggi, melihat diri sebagai bagian dari sistem. Kehilangan pekerjaan Anda mungkin merupakan dampak dari krisis ekonomi global, perubahan teknologi, atau keputusan besar yang memengaruhi ribuan orang. Memahami ini bisa mengurangi rasa bersalah pribadi dan membantu Anda melihat masalah Anda sebagai bagian dari masalah yang lebih besar, dan bahkan mencari cara untuk berkontribusi pada solusi yang lebih luas. Memberi kembali setelah Anda stabil, atau bahkan selama proses pemulihan. Anda mungkin menemukan kekuatan untuk membantu orang lain yang berada dalam situasi serupa, memberikan saran, berbagi jaringan, atau menjadi mentor bagi yang lebih muda. Kontribusi semacam ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan tujuan dan makna yang lebih dalam pada penderitaan Anda sendiri. Ini mengubah mengapa saya menjadi, bagaimana saya bisa membantu, mencari pekerjaan yang bermakna. Mungkin kehancuran karier ini adalah kesempatan untuk mencari jalur yang lebih selaras dengan nilai-nilai kosmopolitan Anda. Pekerjaan yang tidak hanya membayar tagihan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apakah itu di sektor nirlaba, pendidikan, atau inovasi sosial. Dalam hubungan yang berantakan, atau ditinggalkan pasangan setelah perpisahan, Anda mungkin merasa ingin mengisolasi diri, atau tenggelam dalam kesedihan. Namun, kosmopolitanisme mendorong Anda untuk tetap terhubung dan berkontribusi, tidak menjadi beban. Alih-alih sepenuhnya menarik diri dan menjadi beban emosional bagi orang terdekat. Seorang stoik akan berusaha tetap berfungsi dan, jika mungkin, tetap hadir untuk orang-orang di sekitarnya. Ini bukan berarti menekan kesedihan, melainkan mengelola kesedihan itu tanpa membiarkannya merusak hubungan yang lain, meningkatkan kebaikan di lingkungan sekitar. Mungkin Anda bisa mengarahkan energi Anda untuk membantu teman yang sedang kesusahan, terlibat dalam kegiatan sukarela di komunitas, atau bahkan hanya menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Dengan berfokus pada orang lain, Anda mengalihkan perhatian dari rasa sakit pribadi dan menemukan tujuan baru yang transenden. Memahami interkoneksi, Anda mungkin menyadari bahwa perpisahan Anda, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari dinamika hubungan manusia yang kompleks. Ini memungkinkan Anda untuk melihat hubungan Anda sebelumnya sebagai bagian dari pembelajaran universal tentang cinta, kehilangan, dan pertumbuhan yang juga dialami oleh miliaran manusia lainnya. Ini membantu Anda merasa tidak sendirian dalam penderitaan. Dengan hidup untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita menemukan makna yang lebih dalam dan kebahagiaan yang lebih abadi. Ini adalah puncak dari pola pikir stoik yang mengalahkan segala hal, karena ia melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan universal. Anda menemukan kekuatan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan mencerahkan jalan bagi orang lain. Jadi, apakah Anda siap mengambil kemudi hidup Anda sendiri? Meskipun ombak badai masih menerjang, siap menghadapi kehancuran karier atau patah hati dengan ketenangan seorang filsuf, dan melihat setiap rintangan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai batu loncatan menuju versi terbaik dari diri Anda. Filsafat Stoa tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Itu adalah ilusi. Stoa menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga: kedamaian batin yang tak tergoyahkan, kebebasan dari tirani emosi yang destruktif, dan kekuatan untuk menavigasi setiap krisis dengan martabat dan nalar. Ia adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, berani, adil, dan terkendali. Tak peduli apapun yang dilemparkan kehidupan pada Anda. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan fakta bahwa Anda di PHK, tetapi Anda bisa mengendalikan reaksi Anda. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan keputusan pasangan Anda untuk pergi, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda menyembuhkan dan bangkit kembali. Anda tidak bisa mengendalikan takdir, tetapi Anda bisa mencintainya dan menjadikannya bagian dari kekuatan Anda. Mulailah hari ini, renungkan dikotomi kendali, latih persepsi Anda, cintailah takdir Anda dengan amor fati, bayangkan kemalangan untuk membangun ketahanan, praktikkan kebijaksanaan,
keberanian, keadilan, dan kesederhanaan dalam setiap tindakan. Ingatlah bahwa Anda akan mati, dan hiduplah dengan penuh tujuan. Bertindaklah selalu sesuai nalar, bukan emosi. Fokus pada upaya terbaik Anda, bukan hasil yang tak pasti. Dan akhirnya, jadilah warga dunia yang berkontribusi pada kebaikan bersama. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih, untuk menjadi sedikit lebih stoik, sedikit lebih kuat, sedikit lebih tenang. Semakin Anda melatih otot-otot mental ini, semakin Anda akan menemukan bahwa tidak ada badai yang terlalu besar, tidak ada kehancuran yang terlalu dalam, yang tidak dapat Anda lalui dan kalahkan dengan pola pikir Stoa sebagai kompas abadi Anda.